Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan mengenai Sang Satria Piningit alias Bocah Angon atau Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan rahim senantiasa menjaga kesehatan kita, mencukupkan rezeki kita, dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencari pekerjaan ataupun mengerjakan pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube di konten Abah yang sudah hadir menyimak. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan kita dan sebagai bentuk kajian dan analisa kita. Serta Abah pun insya Allah akan terus berbenah diri sehingga menyajikan konten-konten yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barokallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada pekerjaan kita. Para penggemar YouTube dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan tentang peristiwa gerhana bulan yang terjadi kemarin dan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Jadi Abah akan menyampaikan sebuah peristiwa tentang gerhana bulan yang terjadi pada hari Selasa, yang dikorelasikan dihubungkan dengan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Para penggemar YouTube yang budiman, sebelum Abah membahas lebih jauh tentang topik pembahasan tadi, terlebih dahulu Abah akan sedikit menyampaikan daripada apa yang menjadi bahan-bahan komentar para penggemar YouTube yang ada di kolom video Abah, di bawah video Abah. Ada beberapa komentar yang bertanya kepada Abah, apakah benar sekarang ini yang menguasai alam gaib adalah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana? Jadi pertanyaannya, apakah benar saat ini, zaman ini, yang menguasai alam gaib adalah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana? Nah, Abah akan jawab secara gamblang bahwasanya Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana itu terlahir dari batin yang dimerdekakan dari Sang Satria Piningit secara johir. Jadi bahwasanya Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana adalah batinnya Sang Satria Piningit. Apakah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana adalah penguasa alam gaib sekarang? Yah, Abah jawab, yah, betul itu. Jadi yang Allah berikan kekuasaan kepada Sang Satria Piningit ketika bertanya kepada Allah,
kepada Tuhannya di tahun 2012, "Ya Allah, aku ini apa?" Sang Satria Piningit bertanya secara langsung, "Ya Allah, aku ini apa?" Sampai menengadah wajahnya ke langit. Ya. Lalu Allah jawab dalam keadaan Sang Satria Piningit tertidur pulas. "Kamu itu dunia. Kamu itu dunia." Nah, Sang Satria Piningit adalah dunia. Ya. Artinya bahwasanya Sang Satria Piningit diberikan kekuasaan Allah untuk memanage dunia. Baik dunia yang alam nyatanya, baik dunia yang alam goibnya. Nah, dikarenakan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana ini terlahir dari batinnya yang dimerdekakan dari sifat johir Sang Satria Piningit, ya, maka tugas beliaulah yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai alam gaib, ya, dengan tugas yaitu apa? Pertama, mengajak, ya, para makhluk alam gaib untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha ahad. Ya, maka banyaklah ajakan dan seruan daripada Sang Satria Piningit. Dan itu tugasnya itu tidak jauh beda dengan Sang Satria Piningit. Begitupun pula Sang Satria Piningit pun, ya, yang sifatnya johir manusia pun mengajak kepada saudara-saudaranya, ya, itu untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Maka ketika sudah diajak untuk kembali kepada Allah di zaman sekarang, apabila orang ada yang tidak mau, maka akan mendapatkan konsekuensi. Dalam hal ini Sang Satria Piningit bukan memaksakan kehendak, bukan, tapi memang ini tugas beliau. Tugas beliau. Untuk apa? Untuk membersihkan, mensucikan kembali dari apa yang menjadi akhlak-akhlak manusia yang sudah jauh dan lupa kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ya, itulah konsekuensinya. Ya. Para leluhur pun nggak bisa ikut campur, enggak. Contoh, Mbah Semar, bagaimana sikapnya kepada Sang Satria Piningit? Cuma hanya memberikan amanah berupa harta. Dan beliau tidak akan ikut campur dalam urusan dunia. Setelah beliau memberikan tentang kuncian-kuncian akan harta itu, ya sudah selesai. Beliau naik lagi ke kayangan. Tinggal Sang Satria Piningit lah secara johir menjalankan tugas itu, lalu melaksanakan amanahnya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana adalah penguasa alam gaib sekarang ini? Iya, Abah katakan iya. Lalu pertanyaan yang kedua, komentator. Bah, betulkah Sang Satria Piningit ini adalah manusia, utusan atau pilihan? Nah, pertanyaan seperti itu. Bah, apakah benar Sang Satria Piningit itu manusia utusan atau pilihan? Nah, ketika Abah mendapatkan petunjuk daripada Sang Satria Piningit, kronologisnya begini. Ya, sebelum Abah secara gamblang nih menjelaskan. Jadi harus ada alur peristiwanya dulu, bagaimana Sang Satria Piningit itu mendapat kata utusan.
Jadi ketika beliau dalam proses pembelajaran tolabul ilmi, ya, mengambil salah satu ilmu tasawuf, marifatullah berupa jalan torikoh ilahiyat, ya, torikoh rabbaniyah, ya, yaitu salah satunya mengambil torikoh as-sahadatain, ya, maka batinnya lah yang berjalan, ya, berjalan bertanya, naik ke atas gunung, lewat puncaknya pepohonan, ya, bukan naik lewat bukit, bukan naik injak tanah, bukan, tapi naik di atas pucuk pohon sampai ke tingkat paling tinggi gunung itu tidak ada pohonnya. Disitulah beliau berdiri dan bertanya kepada Tuhannya, siapa aku? Siapa aku? Dijawablah oleh suara gaib itu, kamu adalah utusan. Nah, setelah beliau disebutkan sebagai utusan, beliau turun, lari ke pinggir pantai dengan mengangkat dua tangan, ya, mengucapkan salam, sholawat, ya, kepada ahlul gaib yang ada di sana. Ya, nah itu salah satunya. Ya, jadi jelas sekali, ya, menurut peristiwa dan menurut kronologi peristiwa yang Abah sampaikan tadi, dan itu merupakan sebuah petunjuk, ya, yang Abah dapatkan dari Sang Satria Piningit. Begitulah bahwasanya Sang Satria Piningit dikatakan sebagai manusia utusan di zaman sekarang. Kalau bahasa Jawa Mang Rasul, atau manusia pilihan, manusia piningit. Gitu. Jadi dua-duanya adalah manusia, ya, secara zahir dan manusia secara batin yang beragama Islam, yang mengajak, ya, mengajak kepada bangsanya, ya, bangsa manusia, bangsa alam gaib itu untuk kembali ke tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaklah, ya, yang dimana perjuangan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana ketika mengajak makhluk-makhluk yang lainnya, ya, sebangsa mereka di alam gaib, banyak yang masuk Islam, ya. Nah, manusia, ya, maka digambarkanlah sudah, ya, dengan berbagai bala dan bencana yang menimpa bangsa ini, sebaiknya ya kita harus sadar dan menyadari, ya, kalau tidak kembali kepada jalannya Allah, ya kita mau kemana, ya. Nah, itulah para penggemar YouTube dimanapun berada, ya. Nah, mengenai tentang gerhana bulan, ya, pada saat terjadinya gerhana bulan, ya, ketika terjadinya gerhana bulan, yang Abah dapatkan petunjuk bahwasanya untuk Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana itu merapatkan barisan dari berbagai bangsa di alam gaib, ya, merapatkan barisan, ya, mereka bersama-sama berzikir kepada Allah, ya, dari berbagai macam bangsa alam gaib, mau yang ada di dalam air, ya, mau yang ada di alam kayangan, mau yang ada di alam langit dan sebagainya. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk menindaklanjuti daripada proses kelanjutan perjuangan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana di dalam apa? Di dalam menguasai alam gaib, agar mereka mau tunduk ke jalan Allah, mau tunduk kembali kepada Allah. Begitupun sama Sang Satria Piningit, ya, beliau pun sama, ya. Tetapi karena ini
Ya, karena ini bukan lagi tugasnya, saat ini bukan lagi tugasnya Sang Satria Piningit, tetapi tugasnya para leluhur, maka para leluhur mempersiapkan dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dari apa-apa untuk menuju Sang Satria Piningit menjadi seorang yang naik tahta atau raja atau pemimpin. Ya wallahu alam, apakah pemimpin negara apa pemimpin dunia. Nah ini ya, para penggemar YouTube dimanapun berada ya. Maka Sang Satria Piningit pada saat ini tidak begitu, beliau sibuk dengan pekerjaannya, tetapi beliau sibuk dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Satu yang beliau pikul adalah manusia yang begitu banyak di Nusantara ini. Ya termasuk dunia. Ya, termasuk dunia. Nah, sekarang tugasnya lah para leluhur mempersiapkan semuanya perjuangan ya. Bagaimana tugasnya yang ada di alam gaib, yang ada di air, ya, di alam gaib di kayangan, di alam gaib di sana dan sini dan sebagainya. Mereka sudah bersiap. Itu ketika terjadinya gerhana bulan. Ya, jadi intinya kesimpulannya bahwasanya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah merapatkan dan memusyawarahkan akan daripada persiapan perjuangan selanjutnya ketika terjadi gerhana bulan. Karena apa? Karena di sini Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, kenapa beliau itu mempersiapkan ya dan memusyawarahkan atau merapatkan? Karena di sini adanya kekuasaan Allah hendak menunjukkan kekuasaan kepada manusia dengan gerhana bulan. Nah disinilah beliau berzikir bersama dan sebagainya. Itulah yang dilakukan. Tidak beda jauh dengan Sang Satria Piningit dan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana yang ada di alam gaib. Makanya apa yang dikerjakan oleh Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu bisa dilihat oleh johirnya Sang Satria Piningit. Bisa dilihat ya karena memang johir ya, karena memang batinnya beliau gitu, karena memang batinnya beliau yaitu batinnya Sang Satria Piningit. Nah nanti akhirnya ketika sebuah perjuangan itu akan pada titik mencapai puncaknya, maka akan manunggalah kedua unsur ini kembali manunggal. Ya, yang dikata mulih ka jati mulang ka asal, akan pulang manunggal, menyatu kembali. Karena tidak mungkin di zaman akhir ada dua kepemimpinan, tidak mungkin. Harus satu pemimpin di atas muka bumi ini yang Allah berikan kekuasaan. Tuh. Ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, mungkin Abah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bisa dipahami, diterima ya sebagai penambahan wawasan ya. Dan apabila ada pendapat-pendapat lain, monggo silahkan ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita bersama dan manfaat buat kita bersama. Para penggemar YouTube dimanapun berada, apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian pembahasan tentang gerhana bulan yang dikorelasikan dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, ada yang salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.